الذي تتم بنعمته الصالحات. أشهد أن لا إله إلا
illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wa hadirat khususnya yang berbahagia Al-Mukarram Al-Ustaz Medius Sepertiga dan Ustaz Ana Soraya, kemudian juga Kai dari Anda Muhammad Zaini Ma'arif yang pagi tadi baru sampai dari kakak-kakak. Kemudian para asatidz setelah hari ini, setelah Ustaz, setelah Medius, para ustazah yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan para ulama Ma'arif, para santri Ma'arif yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir di Universitas Senian dan Ilmu. Mari kita nanti sama-sama mendoakan mudah-mudahan Anda Muhammad Zaini Al-Ma'arif di Medius Sepertiga ini diberikan keberkahan hidupnya menjadi anak yang soleh, begitu pula keturunannya. Semoga Allah jaga dari berbagai gangguan penyakit baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Alim kaya faqihu fiddin wa amalu taqwim. Kita mulai mudah-mudahan seluruh hajat kita, khusus hajat dari Rasulullah dikabulkan Allah Ta'ala. Ini yang Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, samaituka kama samatallahu fi lawhil mahfuz bismi Muhammad Zaini Al-Ma'arif bin Medius Sepertiga. Barakallahu lahu wa barik. Ya Allah, inni samaituka kama samatallahu fi lawhil mahfuz bismi Muhammad Zaini Al-Ma'arif bin Medius Sepertiga. Barakallahu lahu wa barik. Wahai Allah, wahai anak muda, aku namai engkau sebagaimana Allah telah menamai engkau di Lauhul Mahfuz dengan nama Muhammad Zaini Al-Ma'arif bin Medius Sepertiga. Barakallahu. Telah kita saksikan bersama prosesi tasmiyah Ananda Muhammad Zaini Al-Ma'arif. Nama yang indah, nama yang bagus, dan memberi nama yang bagus itu bagian dari berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah punya 99 nama yang baik yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Dan Nabi kita mengatakan tahallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Dan di antara akhlak Allah, Allah memberinya nama yang baik. Maka di antara akhlak yang kita tiru daripada akhlak Allah adalah memberikan nama yang baik. Dan itulah yang dicontohkan oleh
Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita itu adalah personifikasi tanda kutip tentang bagaimana irodah Allah. Allah itu hendak apa, kita kadang tahu langsung apakah hendak Allah. Lalu diwakilkan ke Nabi kita, baik lewat qaulnya, lewat ucapan Nabi kita, baik lewat fi'ilnya, perbuatan Nabi kita, atau lewat takrirnya atau persetujuan Nabi kita. Disitulah makanya di kitab Nizamul Islam bab Tariqul Iman disebutkan bahwa kita itu berhajat dengan para nabi dan rasul. Wabil khusus kita berhajat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa maka berhajat? Karena kita kadang tahu langsung apa irodah, apa kehendak Allah, diwakilkan oleh Nabi kita. Allah berisi nama yang baik itu akhlak Allah. Nabi kita mencontohkan. Malam semalam ada yang membaca kitab Adabul Mufrad. Siapa semalam membaca tadi? Siapa? Usama Abu Yaqiyah. Karena ada satu hadis dikisahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berisi anak pertama ngaran Sidin Harb. Ya kalau sama membaca harap tahu lah artinya harap perang ini dengarnya harap lalakian adiknya lalakian juga bisa mengalahi hari-hari perang hari-hari karena ngaranya apa tadi harap ba apa tadi ba artinya perang. Lalu dari Nabi ismuhu Hasan. Kita lihat dalam hadis namanya jangan harap, tapi namanya Hasan. Hasan itu artinya yang bagus, artinya bagus. Nah, ada yang namanya Hasan di sini. Yang ada Hasan. Hasan lalu Buddha. Terus apa lagi? Hasan Dhafir. Ada lagi? Hasan Hasan Haikal Nafisi. Jadi Hasan itu orang yang bagus. Lalu lahir anak Sayyidina Ali yang kedua. Rupanya anak bayar Sayyidina Ali ini disingkaran Harb. Binarnya lagi Harb. La kata ismuhu Husain. Ada yang namanya Husain? Husain itu dalam bahasa Arab disebut ismu tasghir. Apa tadi? Ismu tasghir. Tasghirnya halus, makanya ada sighar, artinya halus, saghir halus. Jadi ada hitam itu kandar, kalau putih hitam halus, ya lah. Nah, ini Hasan Husain artinya anak yang halus, yang bagus. Kenapa dinamakan Husain? Karena adik dari Hasan. Lagi berbanyak berisi anak lagi Sayyidina Ali ini. Laki yang pulang dasar anak mana Sayyidina Ali ini berisi anak karanya harap di karanya sini lagi harap. Lalu dia Nabi jangan. Karanya siapa sama? Pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga siapa? Siapa? Muhsin. Antum yang membaca sudah lupa. Nama-nama alhamdulillah ingat. Ngaranya Muhsin. Nah, Muhsin itu isim fa'il daripada ahsana yuhsinu ihsanan bahwa muhsinun, orang yang membawa pada kebaikan. Memang tidak masyhur Muhsin, yang masyhur adalah Hasan dan Husain. Ada beberapa pengarangnya Imam Bukhari, tapi dari sisi tingkat kesahihan tidak seketat Sahihul Jami' Bukhari. Nah, tapi bagaimanapun Imam Bukhari adalah seorang ulama hadis, artinya beliau meriwayatkan itu tentu dengan syarat-syarat periwayatan hadis. Nah, lalu yang ketiga dari kata siapa? Muhsin. Muhsin itu artinya orang yang melakukan perbaikan. Nah, itu contoh
Dan masih banyak contoh lain. Nabi biasa mengganti nama sahabat-sahabatnya. Ada sahabat namanya Huznun. Siapa tadi? Huznun. Bahasa Inggrisnya Huznun itu apa? Nah, ada artis terkenal di Indonesia yang ditempelkan set padanya. Gitu apa? Siapa? Inisialnya F. Ngarang itu. Nah, Fajar. Fajar siapa? Set boy. Ya, Fajar set boy. Kenapa disebut Fajar set boy? Karena dia biasa berakting, menampilkan kesedihan, menangis. Hasil itu orang yang sedih. Nah, Fatim itu artinya apa? Apa? Pembebas. Muhammad Al-Fatih. Pembebas apa kan dibebaskan? Ya. Nah, gitulah. Jadi lalu ketemu Nabi namanya Huznun. Lah kata Nabi, ismuka Sahlun. Namamu mulai hari ini aku ganti Sahl. Sahl artinya apa? Mudah. Monggo urusan orang itu mudah. Yasiru wala tu'as. Siru permudah, jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Sampaikan kabar gembira, tampilkan senyum, ketemu orang senang ketemu kita. Jangan orang tuh kalau bertemu sidin itu saya buka ya. Karena kawan lawas sama penduduk dalam sidin jangan. Nah, karena dari basyiru wala tunaffiru, buat orang gembira jangan buat orang lari. Ya. Nah, sejak hari itu ujar Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis itu, saya tidak pernah lihat wajahnya si Huznun ini kesedihan karena namanya diganti dengan Sahlun. Jadi artinya apa? Memberi nama yang baik itu adalah hal yang baik. Itu akhlaknya Allah, itu akhlaknya Rasulullah. Hari ini kita tiru. Maka insya Allah ini berkah majelis yang penuh dengan keberkahan. Amin. Kenapa? Apa sebab? Karena kita hadir di sini meniru akhlaknya Allah, meniru akhlaknya Rasulullah, yaitu memberi nama Ananda Muhammad Zaini Al-Ma'arif ini dengan nama yang baik. Muhammad itu nama yang baik. Betul tak? Muhammad itu isim maf'ul dari kata hamada yuhamidu dan bahwa Muhammadun wadaka Muhammadun artinya orang yang banyak mendapatkan pujian. Itu nama Nabi kita yang masyhur di dunia. Adapun di akhirat Nabi kita masyhur dengan nama Ahmad. Ahmad itu pun artinya banyak mendapatkan pujian. Kenapa? Karena ini ikut wazan af'ala. Jadi disebut juga dengan isim tafdil. Kalau bahasa Inggrisnya itu superlative degree. Ahmad artinya orang yang paling banyak mendapatkan pujian. Nah, itu ditempelkan pada Ananda Muhammad Zaini. Nah, itu nama yang bagus. Zaini artinya apa? Zaid. Tawarnya Zainab. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Apa arti zuyyina? Dibuat indah, perhiasan. Ya Pak? Maka Zaid itu artinya perhiasan. Zaini ada yang mutakallim. Jadilah Muhammad Zaini artinya Muhammad perhiasan. Tambahin lagi Al-Ma'arif karena ini bayi kedua. Nah, yang terlahir sejak pondok pesantren ini berdiri. Yang pertama siapa? Muhammad Arsyad Ma'arif. Kamu ditambahin Ustaz itu jadi disingkat Umam. Ustaz Muhammad Arsyad Ma'arif disingkat Umam. Singkatannya pun ada artinya, Beb. Umam itu artinya apa? Apa? Umam. Jamu minal ummah.
Mufradnya ummah, jamaknya umam. Kalau imam, jamaknya a'immah. Nah, jelas? Nah, itu asalnya ini zainiyah. Di Kalambayan ada siapa? Ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Bani. Ada nama lainnya. Tapi Sidin orang yang ahlul ma'rifah. Ma'arif itu jamak dari ma'rifah. Mufradnya ma'rifah, jamaknya ma'arif. Artinya ilmu. Sidin ahlul ma'rifah. Siapa pengarang kitab Sabilul Muqtadir? Saya Arsyad Al-Bani. Nah, Syekh Arsyad Al-Bani kemudian punya dzurriyyah, punya keturunan. Di antara keturunan Sidin adalah Syekh Arifillah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yaitu guru Sakkumpul. Jadi ini kisahnya gitu. Ya, Syekh Arsyadnya sudah lahir 1,5 tahun yang lalu. Syekh Zaininya hanya lahir 3 minggu yang lalu. Mudah-mudahan sesuai dengan nama yang disebutkan dengan para ulama tadi, jadilah dua orang ini termasuk ananda Abdullah. Abdullah ini meskipun sudah lahir dahulu, sampai hari ini sungsungan, karena hadapnya dulu. Nah, setelah hari ini saya sesuai ini Abdullah yang di antara yang membantu tuh pertemukan. Nah, setelah itu sini juga datang Abdullah juga, dan insya Allah dalam waktu dekat juga ada. Mungkin 2 pasang langsung. Amin. Nah, ngomongnya tidak ngomong benar ya tak? Nah, mudah-mudahan dimudahkan berada. Nah, jadi itu mudah-mudahan sesuai namanya menjadi perhiasan, ya, menjadi perhiasan dan menjadi cahaya ilmu ma'arif tadi. Amin Allahumma. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak ini jaga dari gangguan syaitan. Karena ujar Nabi kita, setiap anak yang lahir itu pasti disentuh oleh syaitan. Dalam riwayat lain dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan hanya disentuh, tapi dicubit, digigit oleh syaitan. Ada yang dicubit 1 kali gigitan, ada yang dicubit 2 kali cubitan. Ya, lalu kakak itu bila harus rancak menangis. Ya Allah, kakak itu melihat sesuatu yang kita kadang melihat lalu menangis. Ada 2 orang yang tidak pernah disentuh syaitan, kata Nabi. Yang pertama adalah Sayyidah Maryam. Yang kedua siapa yang tahu? Yang tahu boleh berikan salam dahulu. Siapa? Anak Sidin itu Isa bin Maryam. Jangan katakan Isa bin Abdullah. Isa bin Maryam. Nah, apa rahasianya sampai Sayyidah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah disentuh oleh syaitan? Rahasianya ternyata doa dari mamanya Sayyidah siapa? Maryam, istri dari seorang waliun min auliyaillah. Meskipun bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya disejajarkan dengan nabi dan rasul. Siapa beliau? Amunnya kau menjawab makan daging kambing banyak. Siapa namanya? Makan kambing beratan hari ini. Dia kalau dapat tadi ayatnya apa? Ayat pertama membaca Inna Allah Tofa, sesungguhnya Allah istofa. Mana istofa? Ikhtara. Mana ikhtara? Memilih. Siapa yang Allah pilih? Nanti tanya apa? Adam. Nama Allah pilih Adam. Yang kedua wa Nuha, Nabi. Lalu yang ketiga wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Lalu yang keempat wa ala
pada Imran, bukan Nabi, tapi namanya disejajarkan dengan Nabi dan Rasul. Dari Imran banyak lahir para Nabi dan Rasul. Di antaranya Nabi Musa dan Nabi Musa. Siapa dan sanatnya Nabi Musa? Harun, itu putra daripada Imran. Wa Imran. Terus selanjutnya apa? Alal alamin. Jadi Allah pilih 4 keluarga ini atas seluruh alam. Nah, istrinya Imran namanya Hannah. Siapa namanya? Hannah. Hannah ini lama tidak punya keturunan. Agak mirip dengan Melis. Tidak langsung isi. 1,5 tahun nanti. Itu apa hikmahnya? Supaya lebih panjang sujudnya, lebih panjang merintihnya dalam doa. Betul? Dan begitu diberi supaya makin besar kesyukurannya. Betul tidak? Yang belum berangkat umrah ya, termasuk sampai Ramadan, mendoakan Allah menyisir nazar dan Makkah Madinah. Doamu harus lebih panjang, ya. Doamu harus lebih lama, sehingga begitu dikabul, syukurmu semakin besar. Lihat Nabi Ibrahim juga lama punya keturunan. Betul? Betul? Betul tidak? Nah, lama nih Hannah tidak punya keturunan. Lalu dia berdoa kepada Allah. Waktu dia melihat ada burung sedang menyuapi anaknya. Lalu Hannah dengan gharizatun naumnya, rasa keibuannya, lalu berdoa dengan khusyuk kepada Allah agar diberi keturunan. Nah, akhirnya lalu hamil. Ketika hamil menjelang lahir, anak itu benar dari Allah, anak ini nanti kalau dia laki-laki saya ingin dia khidmat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dia ingin anaknya laki-laki, meskipun akhirnya yang ada perempuan. Lalu anak mengatakan ini sampai Tuhan. Apa itu tadi? Ini sampai Tuhan. Ya. Sesungguhnya aku namai dia Maryam. Ini dalil dari para ulama, menamai anak itu tidak harus menunggu prosesi tasmiyah. Begitu lahir namai, ini samaituhu Muhammad Zaini al-Ma'arif. Begitu lahir, aku namai dia. Ada khadim Rasulullah yang berkhidmat 10 tahun. Siapa namanya? Siapa namanya? Anas bin Malik. Satu ketika lahir adiknya, langsung dibawa ke Rasulullah. Lahir langsung dibawa. Lalu dinamai Rasulullah, namanya siapa yang tahu? Yang tahu boleh makan kambing 2 himbil. Ya, siapa adiknya Anas bin Malik? Namanya gampang, namanya dari apa? Kita sampai 5, 1, 2, 3, 4, 4,5. Siapa? Al. Ya, boleh anda makan daging 1 hingga setengah kali jadi 2. Karena nama adik dari Anas bin Malik namanya Abdullah. Ya, gampang Pak. Mana bilangnya ini? Di rumah mudir ya. Nah, sampai mana tadi? Jadi langsung mengenal Rasulullah, namanya siapa tadi? Abdullah. Jadi di antara sunnah Nabi itu adalah begitu lahir langsung dinamai, jangan nunggu prosesi tasmiyah. Tasmiyah itu peresmian jadi. Jadi hari ini hanya peresmian. Adapun nama itu sudah diberikan oleh ayah ibunya sejak dia lahir. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di antara sunnah Nabi, kemudian Hannah ini mendoakan anaknya dengan doa tadi yang dibaca oleh Dapat. Ini u'iduha, sesungguhnya aku memintakan perlindungan untuknya. Bika, kasih siapa? Kasih siapa? Allah. Perhatikan kalimatnya bika. Berarti jauh apa dekat? Ghaib atau mukhatab? Ghaib atau mukhatab? Mukhatab berarti Hannah itu berbicara dengan Allah. Bika kepada seolah-olah Allah itu di hadapannya. Betul? Betul?
namanya musyahadah. Ini mu'iduha bika, sungguhnya aku mohonkan perlindungan untuknya kepada engkau wahai Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya. Siapa keturunannya? Siapa? Isa minas syaitanir, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka jadilah berkat doanya Hani, istrinya Imran, dua keturunannya yakni Maryam dan Nabi Isa tidak pernah disentuh syaitan. Maka di antara sunnah Nabi bacakan doa itu. Tadi yang dia sudah bacakan itu, mudah-mudahan anak ini Allah jaga dari gangguan syaitan. Dari saat ini sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Itu penting. Karena syaitan itu terus menggoda kita. Betul tidak? Betul tidak? Ya, terus menggoda kita, bahkan sampai menjelang wafat seseorang itu terus akan digoda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak sebenarnya yang mau dikisahkan masalah akikah ini, masalah kambing, masalah menyembelih kambing, masalah mencukur segala macam. Tapi cukup ini saja lah mungkin yang kita bisa kaji hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan berkah bertahan. Mudah-mudahan sehat bertahan. Mudah-mudahan dijaga dari gangguan syaitan bertahan. Kalau tadi itu doa untuk Muhammad Zaini, ini sekarang doa untuk antum. Inni u'idzukum, ya, inni u'idzukum, sungguhnya aku memohon kepada Allah untuk kalian billah wa dzurriyyatakum, dan juga keturunan antum semuanya minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.